Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Jamaah Masjid At-Thaibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam ini kajian kita sampai di pembahasan Salat Al-Idain, salat dua hari raya. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, kepada para ulama, para aulia, khususan Abu Yasaid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yasaid Ahmad bin Said Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, wa khususan ilal mu'allif amaddanallahu bimadadihim wa wada alaina min barakatihim anwarim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin sudah masuk di awal bab, ya, kita lanjutkan dengan mengulang sedikit. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumi fid darain. Faslun wa salatul idaini sunnatun muakkadatun wa hiya rak'atani yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratil ihram wa fi thaniyati khamsan siwa takbiratil qiyam wa yakhtubu ba'dahuma khutbataini yukabbiru fil ula tis'an wa fi thaniyati sab'an wa yukabbiru min ghurubi syamsi min lailatil id ila ay yadkhul al imamu fi shalah wa fil adha khalfa salawatil mafrudah min subhi yaumi arafah ila al asri min akhir ayyamit tasyrik. Salat dua hari raya hukumnya sunnah muakkadah, yaitu 2 rakaat, takbir pada rakaat pertama 7 kali selain takbiratul ihram. Jadi macam mana? Berarti 8 takbiratul ihramnya ini tidak termasuk dari dalam 7. Jadi prakteknya gimana? Prakteknya Allahu Akbar takbiratul ihram, kemudian membaca doa al-iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira ila akhirih, ya. Kemudian baru masuk 7 takbir selain takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah. Sudah? Setelah itu baru kita masuk takbir yang pertama di antara 7 tadi. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar,
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 7 kali. Setelah 7 baca ta'awudz, baca Fatihah, baca surat. Dah itu. Setelah itu rukuk dan seterusnya, berdiri lagi, Allahu akbar wa fi saniyati khamsan siwa takbiratul qiyam. Rakaat yang kedua 5 takbir selain takbir berdiri, berarti jadi 6. Jadi 6. Jadi Allahu akbar. Nah, berdiri. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar 1, Allahu akbar 2, 3. Dan hukumnya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu hukumnya sunnah. Kalau kita salat hari raya Allahu akbar, kita baca doa iftitah. Ya. Kemudian Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Tak baca apa-apa, tidak membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu tetap sah. Karena subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu hukumnya sunnah, tak wajib. Nah, mic-nya mana mic-nya? Jual aja lagi. Ada tak? Nah. Ya. Nah. Karena Imam Syafi'i lah yang mengatakan ta'awudz itu dikeraskan. Mazhab yang lain jangankan ta'awudz, bismillah pun sirri. Nah, jadi kalau ada orang memang tak baca ta'awudz sama sekali, ya tak apa-apa, boleh. Kalau baca ta'awudz memang jarang dilakukan orang. Jangankan ta'awudz bismillah aja dijadikan perbedaan pendapat, keras apa tak keras, baca apa tak baca, apalagi ta'awudz gitu. Silakan Tok. Hah? Iyalah 6 lah dengan takbir berdiri. 5 selain takbir berdiri. Bangun dari sujud, Allahu akbar, tak usah hitung. Habis ni 5. Gitu. Yang pertama 7 selain takbiratul ihram. Jadi 8. Yang kedua 5 selain takbir berdiri, berarti jadi 6. Oke toh? Nah, jangan salah. Imam salah nih kata Atuk. Waduh, tak salah. Oke gitu. Nah. Jadi karena kitab kita ni kitab fikih dasar mazhab Syafi'i, jadi jangan kaget. Nah, kalau kitab dah tebal-tebal gini dah lain urusannya. Ini kan untuk orang awam biar senang lah, kau tak usah mikir macam-macam. Pokoknya ini dah jalankan. Tapi kalau sampai kitab yang tebal-tebal, itu manakah yang lebih afdal? Baca jahar bismillah apa baca sirri? Itu dah urusan lain. Pusing orang awam nanti. Paling saya sampaikan gini saja supaya nanti ketika ada orang bikin gitu tak heran lagi. Tak nyalahkan. Tuh minimal tuh tak nyalahkan. Orang ini bodoh nah, tak tahu kata. Padahal dia yang bodoh, dia tak tahu. Itulah makanya kadang ada ulama, ada ungkapan mengatakan annasu a'da'u ma jahilu. Orang itu akan menjadi musuh apa yang dia tidak tahu. Padahal itu betul, tapi karena dia tak tahu dia bodoh, dia tak tahu dia. Padahal yang tak tahu dia sendiri. Itu masalahnya gitu. Apalah orang tuh kata dia. Padahal engkau aja ngaji cuma satu malam satu pekan, itu pun kadang tak datang. Apalagi cuma ngaji nengok ser-seran aja, tak ada ngaji lagi. Takbiratul qiyam. Ini. Sumaya ta'awwadhu wa yaqra'ul Fatihata summa yaqra'u ba'daha surat Qaf jahra. Baca surat Qaf yang sunnahnya itu, sunnahnya. Tapi baca surat lain boleh, tak ada masalah. Wa yaktubu nadban. Ini yang kedua ya, rakaat yang kedua.
Wa yukabbiru fi rakaati tsaniyati khamsan siwa takbiratul ihram summa yatawadu wa yaqra'u surata iqtarabatis syaati wan saqal qamar yang rakaat yang kedua. Dah selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Habis itu khutbah. Dua khutbah sama rukunnya seperti khutbah Jumat, sama persis. Wa yaktubu nadban ba'dahuma. Nadban itu artinya apa? Sunnah. Karena sholatnya itu hukumnya sunnah, tentu khutbahnya sunnah juga jadinya jatuhnya nadban. Beda dengan sholat Jumat. Sholat Jumat ini hukumnya fardu ain, sholatnya fardu ain, khutbahnya juga. Karena khutbah ini menjadi syarat sahnya Jumatan ini secara umumnya, bukan syarat Jumatan pribadi. Masjid itu dikatakan Jumatannya sah kalau ada sholatnya 2 rakaat, ada khutbahnya 2 khutbah, baru Jumatannya itu sah secara kelompok, secara satu jamaah. Nah, tetapi kalau untuk orang yang tak dengarkan khutbah, dia secara karena Jumatannya masjid itu sah, rukunnya Jumatan itu sah, maka dia menjadi ikut sah. Jadi khutbah itu tidak menjadi syarat individu, walaupun kalau datang khutbah entah tahu dah dapat apa, tapi yang jelas dia tidak disebut orang yang meninggalkan sholat Jumat, walaupun saja mungkin tak dapat apa-apa atau entahlah apa pala, aku pun tak tahu. Nah itu ya. Kita dari bulan H bertepatan dengan hari Jumat, bilang haji akbar. Cerita lah, bahkan orang pekerja itu tak bekerja, mereka mau haji. Apa wajibannya sampai begitu mereka mau? Jadi gini. Kenapa orang sebut dengan haji akbar? Karena dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika wukuf di Arafah, ya, itu pas harinya hari Jumat. Nah, jadi ibadah haji yang wukufnya sama seperti Rasulullah dulu pas hari Jumat itu adalah merupakan satu haji yang utama. Itu menurut satu pendapat. Tadi kata Rasulullah, hadza yaumul hajil akbar, kata Rasulullah. Hari ini adalah hari haji akbar, kata Rasulullah. Ini ulama, mohon maaf, berbeda pendapat. Jadi pendapat ulama, berarti hari haji yang wukufnya hari Jumat itu berarti haji akbar. Ini sebagian pendapat ulama, tapi yang paling masyhur dipakai yang ini. Padahal pendapat yang terkuat yang dimaksud kata Rasul hadza yaumu hadzil akbar, maksudnya hari Arafah ini adalah hari haji akbar, hari haji yang paling besar, yang paling penting. Di antara hari-hari haji itu semuanya, itu yang paling penting adalah hari wukuf di Arafah. Terlambat aja wukuf, hajimu tidak sah tahun depan lagi. Kalau tawaf boleh hari ini, boleh besok, boleh ini, boleh. Ya ini waktunya ini luas. Lepas jumrah boleh geser besok, sampai tanggal 13. Kalau Arafah nggak bisa. Mabit di Mina diganti dengan dam bisa. Tapi kalau wukuf di Arafah itu adalah hari terpenting di antara seluruh hari-hari orang haji. Makanya sebetulnya pendapat yang kuat yang disebut dengan haji akbar, yaitu hari haji akbar, yaitu hari wukuf di Arafah. Bukan haji yang wukufnya hari Jumat. Bukan. Itu pendapat yang lemah tetapi justru masyhur. Rasulullah mengatakan hadza yaumul hajjil akbar. Hari ini pas di Arafah Rasulullah. Memang pas waktu itu hari Jumat. Jadi menafsiri hadis ini jadi bercabang. Ada ulama mengambil, berarti kalau hajinya wukufnya hari Jumat itu berarti namanya haji akbar. Tapi ulama kebanyakan mengatakan maksudnya bukan itu. Maksudnya kata Rasul hari ini, yaitu hari Arafah ini adalah hari haji yang paling besar, adalah hari haji yang paling penting di antara seluruh hari-hari haji. Jadi setiap tahun itu ya ada haji akbarnya. Gitu.
Cuman untuk pendapat yang ini tadi sebetulnya yang lemah, ini justru viral. Viral dan nanti kalau hukumnya jadi orang yang aku hukumnya hari Rabu, aku hari Kamis, aku hari Selasa, aku hari Jumat. Haji Akbar. Kan gitu jadinya kan. Aku pas haji pas hari Jumat bukan. Apa tak bangga kata dia kan. Padahal itu mohon maaf itu penafsiran yang dhaif, yang lemah, ya. Kalau kita ngaji, gitulah. Pendapat ulama, jumhur ulama bukan itu. Jadi setiap hari wukuf Arafah itulah hari Haji Akbar. Setiap wukuf di Arafah itu, karena disitulah Allah Subhanahu Wa Taala banyak menyelamatkan orang-orang dari api neraka dan sebagainya. Ya, hari terbaik itu kalau hari adalah hari Arafah di dalam satu tahun. Bulan terbaik bulan Ramadan. Hari terbaik hari Arafah. Malam terbaik Lailatul Qadar. Itu yang dimaksud Haji Akbar. Wallahu a'lam. Haji Akbar yang pendapat yang kuat yang jumhur. Nanti ada ini pas pula hari Rabu aku tak haji sekarang lah, tahun depan mati. Masalah. Kita lanjutkan. Tok lanjut tok. Okey. Kemudian wa yaktubuna adban ba'dahuma ay rak'ataini, setelah salat 2 rakaat sunnah khutbataini yukabiru fi ibtidail ula tis'an. Kalau untuk khutbahnya 2 khutbah pertama membaca takbirnya 9 kali. Kalau khutbah 9 kali. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd 9 kali. Baru innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru ila akhirih, sampai akhir. Tuh. Itu pada khutbah yang pertama. Kemudian rukun khutbah biasa, seperti biasa. Alhamdulillah, selawat, tausiah takwa, wasiat takwa, baca Al-Quran, doa kaum muslimin muslimat. Dibagi menjadi ada di 2 khutbah tersebut. Walaan itu terus beruntun, membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diselingi dengan khutbah. Tengah-tengahnya nanti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ceramah lagi, menyampaikan lagi. Terus lagi Allahu Akbar. Memang 9, tapi tidak begitu caranya. Dia harus 9 berturut-turut. Nah, itu. Jelas kalau udah ngaji jelas. Kalau belum ngaji belum jelas. Wa yaktubuna adban ba'dahuma ulula tis'an. Wa yukabiru fi ibtida'i tsaniyah sab'an walau fasala bainama bitahmid wa tahlil wa sana kana hasanan. Kemudian pada pada khutbah yang kedua 7 kali membaca takbirnya. Nah, jadi dengan salat bedanya ditambah 2. Kalau salat rakaat pertama 7, kalau khutbah pertama 9. Kalau salat rakaat kedua 5, kalau khutbah kedua tuh 7. Itu aja bedanya. Wa takbiru 'alal qismain mursalun wa huwa ma la yakunu aqibas shalah. Wa muqayyadun wa huwa ma yakunu aqibaha wa bada'al musannif bil awwal. Sekarang ada namanya takbir. Orang kita bilang takbiran. Kan kalau hari raya ada takbiran nih. Takbiran itu ada 2 macam. 2 macam yaitu apa? Yang pertama nama takbir mursal. Yang kedua takbir muqayyad. Ada 2 takbir. Ada mursal, ada muqayyad. Apa takbir mursal itu? Takbir mursal adalah takbir yang loss, kata kita bilang. Loss. Loss ini maksudnya loss bahasa Melayu bukan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris loss artinya hilang.
Lost ni pokoknya tidak ada batas. Langsung mulai maghrib terus sampai subuh, sampai solat di solat Idul Fitri. Solat Idul Fitri ya, kalau Idul Fitri dimulai. Jadi tidak. Sedangkan yang nama muqayyad yaitu terikat, yaitu takbir atau takbiran bahasa kita yang dilakukan setiap waktu sholat, setelah sholat. Itu namanya takbir muqayyad. Jadi tidak diloskan. Habis sholat dah. Bukan habis sholat dah selesai orang balik pegang mic lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa benda tu? Itu takbirnya muqayyad, bukan mursal. Mursal itu malam Idul Fitri sampai sholat Idul Fitri. Ya. Atau Idul Adha, pokoknya hari pertama lah. Idul Adha itu dia mulai subuh tanggal 9, bukan mulai maghrib. Ini banyak kesalahan. Banyak kesalahan tentang memulai takbir, terutama Idul Adha. Banyak kesalahan. Mestinya takbir Idul Adha itu bukan dia mulai setelah maghrib, tapi dimulai subuhnya. Subuhnya sebelum maghrib tuh, waktu hari Arafah tuh yang orang puasa tuh subuhnya tuh sudah mulai takbiran. Biasa kita kapan? Maghrib. Tidak sama. Tidak sama. Dikira ini pakai kira-kira aja lah. Hari Idul Fitri maghrib, Idul Adha maghrib jugalah. Jadi pakai gitu sekarang kita. Ya kan, pakai kira-kira. Idul Adha dimulai habis subuh. Hari Arafah yang kita puasa. Besok kalau ada Idul Adha habis subuh mulai takbir. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. At-Taibah. Hadir. Takbiran pula kata orang. Lain, kami ngaji, bro. Jangan takut. Ini betul, ini bukan saya bikin-bikin. Mulai Idul Adha itu, Idul Adha takbirannya dimulai habis subuh hari Arafah. Itu dipertanggungjawabkan. Ya, bukan ngarang-ngarang kayak-kayaknya tak. Dan itu kita jarang lakukan, bahkan mungkin tak melakukan. Itu satu kebenaran, tapi kalau dilakukan kayak salah. Itu macam tu apa tuh takbiran pula, kan gitu. Macam tak pernah dari dulu tak pernah. Ya dari dulu mulai tahun berapa? Kalau mulai Rasulullah, sahabat, tabi'in itu begitu. Mungkin putus, mulai lagi entah berapa tahun yang lalu, 10 tahun atau 20 tahun bergeser. Kita nak kembali ke asal sekali, jangan setengah-setengah. Ini mulai dulu gini kok. Mulai dulu kapan dulu? Kita kalau nak mulai dulu sekali, mulai zaman Rasulullah, baru mulai dulu sekali. Kalau mulai dulu, kita mulai dulu sekali. Mulai Rasulullah, sahabat subuh. Hari Arafah sudah mulai takbir. Ini nak mulai takut. Orang masjid lain tak ada bikin, jangan-jangan salah. Masih belum percaya juga, repot. Kalau gini aku tak tahulah sudahlah. Nak mulai takut, masjid lain tak ada bikin, ni macam mana? Entahlah. Itu. Imam subuh besok takbiran langsung habis subuh. Nanti zuhur, asar sudah takbiran terus. Takbir terus. Sampai asar hari tasyrik. Ya, sampai asar hari tasyrik. Kita lanjutkan. Walau fasala bainahuma bitahmid. Sudah. Jadi yang namanya takbir mursal yaitu takbir yang dilakukan lepas, tidak setelah sholat, full pokoknya. Itu Idul Fitri, terjadinya pada hari pertama sampai imam memulai sholat. Itu tidak putus. Satu malam suntuk takbiran boleh. Di sini tak ada beduk. Kalau ada beduk sampai pecah pun boleh. Tak ada masalah. Kemudian muqayyad yaitu wa huwa ma yakunu akibaha, yaitu takbir yang dibaca setelah sholat.
Wa badal musannifu bil awal faqala wa yukabbiru nadban kullun min dzakarin wa unsa wa hadirin wa musafirin fil manazil wa turuq wal masajid wal aswaq. Jadi sunnah membaca takbiran bagi orang laki-laki, orang perempuan, orang yang ada di rumah, orang yang musafir, kemudian di rumah-rumah, di jalan-jalan, di aswak, di pasar-pasar takbiran, di pasar takbiran hantam. Nah, di jalan-jalan boleh takbiran. Nah, tapi jangan yang takbiran kenal pot dia takbiran. Mulut dia diam, kenal pot dia sudah takbiran. Wah, ini payah nih. Anak muda nih. Wa bil amal. Min ghurubi syamsi min lailatul idi ay idul fitri wa yastamir hadha takbir ayadhul imam bi salat, yaitu mulai terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri. Berarti apa? Kalau Idul Fitri dimulai maghrib, Idul Fitri dimulai maghrib. Wa yastamiru hadza takbir ayatul imamu fi shalah, terus takbirnya terus jambung terus, tak ada batas-batas sampai imam memulai sholat. Ya, begitu imam mulai sholat berarti selesai takbirannya, tidak ada. Waktu takbiran finish sudah habis, tidak ada lagi. Idul Fitri. Jadi tak ada lagi setelah sholat itu, tak ada takbiran lagi, sudah. Ya, yang hari kedua yang muqayyad. Nah, muqayyad itu hari kedua. Muqayyad setelah sholat. Dia sampai sholat Idul Adha. Kemudian lil idi wala yusan at-takbir lailatul idil fitri akibat sholati walakin nawawi fil azkar ikhtara annahu sunnah. Summa sarafit takbir al-muqayyad wa yukabbiru fi Idil Adha khalfa salawatil mafrudah min mu'adatin wa fa'adatin wa kadza khalfa ratibatin wa naflin mutlaqin fi yazim min subhi yaumi arafah ila al-asri min akhir ayyamit tasyrik wa sihhatut takbir. Ya, sebentar. Ya. Itu orang yang haji. Orang yang haji itu habis lempar jumrah takbir. Orang yang haji disunahkan memperbanyak membaca takbir untuk orang yang haji. Iya. Disunahkan memperbanyak orang yang haji, ya. Nah, itu. Semacam berbeda apa kalau semacam puasa Arafah. Puasa Arafah itu sunnah bagi kita, untuk orang yang haji tidak sunnah. Mereka harus fokus ibadah di Arafah. Yang sunnahnya kita nih yang sunnah puasa Arafah. Itu contoh. Cuma di sini Imam menyebutkan kalau Idul Adha ini muqayyad semuanya. Jadi tidak ada yang lost bahkan. Berarti ada pendapat lain, ya, pendapat lain. Nah, nanti kita mendetailnya insyaallah kalau ketemu nanti kita sampaikan. Wala yusanu at-takbir lailatul idul fitri akibat sholati. Jadi untuk malam Idul Fitri tidak, ini menurut sebagian ulama, untuk malam Idul Fitri tidak disunahkan takbir setelah sholat. Jadi dia takbirnya dia lost, bukan setelah sholat. Cuman, ini berbeda pendapat. Cuman walakin Nawawi fil azkar ikhtaru annahu sunnah. Tapi kata Imam Nawawi tetap habis sholat baca. Berarti yang kita praktekkan ikut Imam Nawawi. Lostnya kita baca, setelah sholat pun kita baca juga. Nah, itu sunnah juga. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Iya.
Ada kan kalau kita setelah puasa nama sama itu, maka dengan mengucapkan yang paling hidup nyata. Walidzakabirullaha, iya. Ya. Ini secara mutlak, secara umum. Kalau untuk orang ibadah haji itu dia punya kekhususan, ibadah-ibadah khusus. Ya. Iya, kalau Idul Fitri memang iya. Kalau Idul Fitri memang setelah sholat tidak ada takbir lagi. Ini sudah dia takbirnya ketika masuk awal Syawal itu, maghrib itu saja. Maghrib itulah takbir full sampai sholat. Setelah sholat tak ada, habis waktunya habis. Sampai di situ saja. Kemudian summa sarafit takbir al-muqayyad. Kemudian takbir al-muqayyad wa yukabbiru fi idil adha kharfa salawatil mafrudah wa yukabbiru fi adha kharfa salawatil mafrudah min mu'adatin wa faitatin wa kadha kharfa ratibatin wa naflin mutlaqin wa salatil janazah min subhi yaumi arafah ilal asri min ayami tasyrik. Jadi di sini al-imam mengatakan justru kalau takbirannya apa namanya nih, Idul Adha itu khusus muqayyad tok. Khusus muqayyad tok. Gitu. Muqayyad tok yaitu setelah sholat, cuman sholatnya banyak. Mau sholat wajib, mau sholat sunnah, mau sholat jenazah, itu pun disunahkan membaca takbir. Mulai dari subuhnya Arafah sampai asarnya 13 Zulhijjah. Setiap waktu sholat, atau mau itu fardu maupun itu setelah sholat juga takbir. Jalan-jalan sih. Kalau jalan-jalan yang mursal, yang jalan-jalan yang mursal. Tak, kali tasyrik khusus muqayyad. Kita orang apa? Kita orang bukan jamaah haji. Itu muqayyad. Jadi setiap habis sholat saja. Kalau kita lihat seperti itu, tapi mungkin ada pendapat yang lain ini. Kalau kita lihat seperti itu, berarti tidak ada takbiran keliling malam Idul Adha. Kalau nak bikin malam Idul Fitri, karena malam Idul Adha, ya berdasarkan pendapat ini fikih dasar Imam Syafi'i. Atau kalau fikih yang sudah tebal-tebal mungkin ada lagi lah pendapat-pendapat kan. Tapi kalau untuk pendapat dasar ini berarti tidak ada mursalnya di Idul Adha, enggak ada. Tapi kalau nak takbir memang ya salat sunnah banyak, bisa aja ya kan, di masjid habis salat Isya takbir, habis itu salat sunnah ba'da Isya takbir lagi kan. Jadi takbirnya banyak. Habis salat ba'da Isya ayo kumpul takbiran lagi. Itu berarti setelah salat sunnah ba'diyah. Jadi boleh. Itu seperti itu. Habis maghrib, salat maghrib takbir. Habis salat maghrib, ba'diyah maghrib, habis itu takbiran lagi. Seperti itu. Sunnahnya begitu. Jadi tidak langsung di jalan-jalan gitu tak ada apa-apa. Itu namanya mursal. Mursal itu yang lepas, tidak ada hubungannya dengan setelah sholat itu. Jadi kalau Idul Adha itu berarti yang setelah maghrib sama setelah Isya itu ya tetap berarti setelah sholat sunnah ya, karena sholat maghribnya sudah takbir, sholat sunnah takbir lah lagi. Bahkan setelah sholat jenazah pun disunahkan untuk membaca takbir atau takbiran sekitar. Jadi untuk Idul Adha sampai min subi yaumi Arafah ilal asri min akhir ayami tasyrik. Insyaallah kita mulai besok lah tahun depan ini ya, subuh Arafah dimulai. Diingatkan
Pak Imam takbir hari ini subuh ni. Wasiqatu takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasra 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, itu apa namanya? Lafaz takbirannya. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada banyak yang salah. Walillah ilham itu salah besar. Banyak. Walillah ilham, apa walillah ilham? Walillahi alhamdu, artinya gitu. Walillahi alhamdu. Jadi walillahil hamd. Gitu disukun, akhirnya diwakafkan. Jangan walillah ilham macam betul tapi salah tuh. Jangan diulangi lagi. Itu mesti orang tak paham, tak ngaji tuh. Jadi aslinya walillahi bagi Allah, alhamdu puji segala puji. Aslinya walillahi alhamdu segala puji. Kalau walillah ilham tu apa ilham? Kalau ilham jadinya ilham. Bagi Allah ilham ni memberi ilham. Tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya tu bagi Allah segala puji. Walillahil hamdu. Kalau nak diharokati walillahil hamdu tu. Tu jangan salah tu, ada anak kecil-kecil, kadang anak-anak besar, anak-anak tua pun gitu juga. Tu masalah. Tu kalau tak dibetulkan tu terus saja. Nanti yang belum pernah takbiran dengarkan. Oh walillah ilham, ikut dia walillah ilham juga. Jadi ilmu dia ni apa kita saling menularkan aja. Kayak yang ditularkan, yang menularkan salah ikut salah lah, semuanya salah. Sampai sekarang betapa banyak orang yang menyebutkan walillah ilham, walillah ilham. Dia tak tahu benda apa tulisannya tu. Cuma gira-gira aja pakai telinga. Salah besar, salah total itu, ya. Betulkan, jangan dibiarkan. Faslun wa salatul kusuf. Masuk di bab solat gerhana matahari. Solat, di sini tidak diterangkan sunnah-sunnahnya ya, karena ini kitab fikih. Jadi ada hal-hal lagi yang perlu diperhatikan, di antaranya sunnah-sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Ini tidak disebutkan di sini. Ya, tidak disebutkan. Yaitu di antaranya satu, kesunahan-kesunahan Idul Fitri dan Idul Adha. Yang penting-penting di antaranya. Tapi kemarin di kitab ini kayaknya apa bukannya? Yang mengakhirkan itu kok udah sampai kita kena bahas. Kalau Idul Adha itu sunnahnya solatnya agak diakhirkan sedikit. Idul Adha dicepatkan, Idul Fitri diakhirkan sedikit. Belajar apa? Bukan di sini ya? Sini belum. Belum. Ya, saya dengar nih, mohon diluruskan. Katanya haram berhubungan sama istri ketika satu Syawal atau hari Arafah itu Idul Adha atau Idul Fitri. Apa pula kalau boleh berbini lagi? Apa pula? Siapa bilang? Ngadu aja. Apalah kata dia ni. Syawal sunnah berbini lagi. Apa pula tak boleh haram kata siapa? Kalau bini sendiri tak apa. Jangan orang punya. Apalah. Itu jangan dipercaya itu, ya. Oke. Yang betul tu Syawal tu nikah atau nikah lagi, itu Syawal tu betul. Ini pula haram pula kata dia. Lah. Kita lanjutkan lagi. Apa ni solat gerhana? Oh ya.
Ini ada kesunahan-kesunahan. Ini kalau di kitab Ihya Ulumuddin itu disebutkan di dalam kitab Imam Ghazali sering menyebutkan Arba'in fi Usuluddin ya. Kemarin kita Arba'in fi Usuluddin, kitab Ihya Ulumuddin, Mukhtasar Ihya Ulumuddin juga disebutkan. Di antara kesunahan-kesunahan Idul Fitri dan Idul Adha satu. Ini yang sering banyak kadang kita dah agak kita tinggalkan. Sunnah kalau Idul Adha sholatnya di awal waktu sholatnya. Awalnya itu berarti masuk waktu duha mulai sholat Idul Adha. Sunnah. Kenapa? Karena setelah itu akan menyembelih lembu, kambing dan unta supaya waktu dia panjang. Idul Adha sunnahnya dipercepat, maksudnya di awal waktu masuknya. Kalau Idul Fitri sunnahnya agak diakhirkan. Ini Idul Adha hantam jam 7. Idul Fitri jam 7 juga. Itu tidak sunnah namanya. Ya. Kalau jam 7 itu sudah masuk waktu duha, silakan sholat Idul Adha jam 7 atau 7.15 boleh. Tengoklah masuk, tengok jadwal aja, tengok jadwal. Idul Adha cepatkan. Kalau Idul Fitri itu jangan di awal waktu sekali. Kenapa? Karena untuk memberi kesempatan membagi zakat fitrah. Bayangkan sholat Idul Fitri Pak, biasanya kan. Kalau Idul Adha jam 7:04, di sini biasanya jam 7 berapa? 7:04, 7:30. Pak Ketua biasa 7:04, 7:30, jam 8. 7. Idul Adha 7.15 menit. Beda dia. Kurang lama Pak Ketua. Ini sebentar. Jadi jam 7 kita mulai. Okey, awal waktu masuk. Ini Idul Adha. Sunnah supaya memberi kesempatan memotong kurban ini panjang sebelum zuhur. Selesai. Kemudian Idul Fitri sunnahnya itu agak diakhirkan sikit. Karena untuk memberi kesempatan membagi zakat fitrah. Sekarang berapa banyak orang ni kita dah Allahu Akbar, dah solat, dah salaman. Tengok dekat ini beronggok beras belum dibagi. Di masjid banyak, di masjid tak percaya tengok. Macam mana kata aku nak bagi? Sarapan aja tak sempat nak bagi kan. Habis subuh balik gini sarapan ini belum dipanasin ketupatnya apa? Alah tak sempat. Tahu tu nak masjid. Sekarang secara sunnah, secara syariat, membayar zakat fitrah yang paling utama itu adalah setelah ghurub, setelah terbenamnya matahari malam hari raya. Itu paling utama. Terus kenapa? Ini bukan saya yang ngarang. Ini Rasulullah SAW, dia kalau Idul Fitri memang agak diakhirkan. Karena pada waktu itu, kalau sekarang habis subuh jam 6, kita pengurus yang terima ini, kalau kita saja anggaplah jam 8, ini ada 2 jam. Jamnya kita bagi, orang tu yang tak punya nasi bisa masak sampai masak. Kita pun di rumah ni tak terkaca-kaca, tak terkupu-kupu, belum mandi, belum sarapan, ini lagi aduh. Tak sedap nak makan lontong tu. Ini gulainya belum dipanasin, ini masih akhirnya terburu-buru. Tapi nomor 1 itu yang kedua urusannya. Tapi yang pertama ini, jangan sampai panitia pengumpul zakat sholat sudah ditunaikan, beras masih beronggok di masjid. Itu tanggung jawab itu. Karena Rasulullah SAW, kalau zakat itu dibayar sebelum sholat, itu zakat. Setelah sholat namanya sedekah biasa. Iya, pakai duit pun namanya duit kan harus dibagi juga. Malam
jam 11. Orang baru selesai, nak ketuk rumah Pak, duit. Ya, itu Pak Ketua itu teknis. Teknis tidak bisa mengalahkan sunnah SOP, tidak bisa. Oke, kalau mau begitu tak apa, tetapi kita sekarang berbicara tentang kenapa Rasulullah dulu kok Idul Fitri itu diakhirkan, bukan akhir sangat, maksudnya dikasih kelonggaran. Kita yakin tuh, kadang ada orang tuh memang, ya namanya orang sibuk malam hari, aduh jam 11 dia baru bayar zakat ke masjid. Ngapa kau tak bayar dari tadi? Sekarang kita tak bisa, Pak, malam Idul Fitri tak terima zakat lagi. Ya mungkin masjid ini bisa, tapi orang bayar di masjid lain. Karena itu malam paling utama orang membayar zakat. Gitu. Sebelum apa? Itulah makanya Rasulullah ini dah tahu ini model-model begini ini yang bikin masalah. Akhirnya kata Rasulullah memperhatikan, sudah ini jam 8, oke, kita jam 8. Kenapa? Ngunduh. Ya, pahamlah. Kau beraya di kuburan sana lah. Aku berayakan dekat lapangan dekat masjid. Berayalah di kuburan sana. Beraya itu dengan orang hidup. Ziarah tuh setiap hari ada. Tetapi sunnah ini setahun sekali Idul Adha tuh. Ziarah, kau pergi ziarah tiap hari. Mulai pagi sampai maghrib balik, tak apa. Yang penting sholat ada jamaah dekat-dekat situ. Mohon. Iya, Pak. Aduh, ada habis aku itu tak apa. Pokok orang tuh terserah, aku ikut aja. Iyalah. Makanya kita biar tak disalahkan orang, aku ini ikut Nabi. Kau jangan aku. Tapi kalau dari pikiran kita, orang komplain, kau nak komplain aku ni Nabi gini. Kau nak komplain berarti kau bukan komplain aku. Kita lebih enak mengikut sunnah daripada mengikut masyarakat. Iya, kita ngikut masyarakat bingung. Kalau ngikut Nabi selesai. Aku bukan aku ngarang, aku ikut Nabi. Kau nak komplain Nabi. Kalau ikut masyarakat ini yang ini gini. Wallah alam lah, kita kau umbang-ambing gini nanti kita dah punya Al-Quran dan punya Rasulullah. Insya-Allah begitu. Kita kasih pemahaman yang bagus lah. Dah kita solat tak nih? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.